Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2169 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Raja Salomo penulis kitab Pengkhotbah ini mau memberikan pesan kepada kita. Yang pertama Saudara, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik kita lebih berharga daripada harta kekayaan yang kita miliki. Buat apa saudara kaya raya tetapi nama baik saudara hancur? Seperti belakangan ini terjadi. Buat apa kita punya harta kekayaan yang berlimpah-limpah sampai triliunan, tetapi pada akhirnya saudara dicap sebagai pencuri, sebagai koruptor. Dengar baik, seberapa kaya pun saudara, kalau saudara sudah rusak nama baik saudara, semua reputasi saudara akan hancur. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mari kita mau jaga nama baik kita. Terlebih lagi, status saudara dan saya di hadapan Tuhan, kita ini anak Tuhan. Kita harus menjaga nama baik Bapa kita yang ada di surga. Saudara, bukan kebetulan kalau kita ada di dunia ini, kita masih hidup dan Tuhan menempatkan kita di kantor, di instansi, dan di dalam lingkungan komunitas kita. Itu bukan kebetulan saudara ada di sana. Tujuan Tuhan buat saudara supaya saudara jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jaga nama baik yang Tuhan cantumkan di dalam status kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya anak Tuhan. Jaga nama baik Tuhan. Jangan justru kita menjadi batu sandungan. Banyak orang kan kecewa melihat kehidupan orang Kristen yang tidak lain, tidak beda dengan orang dunia. Kelakuannya, sifatnya, saudara, perkataannya, mulutnya, hidup mereka sama dengan dunia. Saudara dengar ini baik-baik, kita ini bukan berasal dari dunia. Asal kita di surga. Makanya nanti kita akan kembali ke rumah Bapa kita yang kekal di surga. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jaga nama baik Bapa kita yang ada di surga itu melalui kehidupan kita. Supaya apa saudara? Dengan hidup kita yang baik, kita diterima dimanapun kita berada. Orang memberikan kita apresiasi,
Karena kita hidup benar, karena kita hidup takut akan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita menghargai kita. Mereka salut dengan kita. Dengan demikian kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan justru sebaliknya. Yang hidup dalam dosa, yang masih selingkuh, masih main judi, masih pakai narkoba, masih minum mabuk, masih mencuri dan lain sebagainya. Saudara dengar baik. Saudara anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara-cara sorga. Amin. Bukan cara hidup neraka yang sama dengan orang-orang dunia. Saudara dan saya anak Tuhan. Jaga nama baik Tuhan. Supaya dengan kehidupan kita yang jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Yang kedua, pesan firman Tuhan kepada kita. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Perhatikan ayat 2 sampai ayat 4. Saya bacakan sekali lagi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersuka ria. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena apa? Di rumah duka itu kita betul-betul diingatkan bahwa kita ini sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya kita manusia, kita tidak terhindar oleh kematian. Dengan datang ke rumah duka, kita diingatkan bahwa kita ini manusia lemah. Seberapa kaya pun saudara, saudara tidak dapat memperpanjang umur saudara dengan kekayaan saudara. Menyuap Tuhan, Tuhan tolong beri saya umur panjang, ini uang sekian miliar. Saudara tidak dapat menyuap Tuhan. Dengar ini baik, kalau sudah waktunya kita tidak dapat menghindar. Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat, tiba-tiba sakit, selang cuma beberapa waktu bisa meninggal. Ada yang sudah sakit bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, tapi masih hidup sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Kita tidak tahu kapan hari kematian itu datang. Tapi setidaknya kita harus mempersiapkan diri kita sebelum kematian itu datang. Amin. Jadi saudara, ketika kita datang ke rumah duka, waktu kita masih hidup, kita memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Di saat kita dipanggil pulang, orang-orang itu juga akan datang kepada saudara, memberikan kekuatan kepada keluarga yang saudara tinggalkan. Betul apa benar? Saudara, kalau semasa hidup saudara hidup masa bodoh, ada keluarga yang meninggal, saudara tidak pergi ke rumah duka, saudara malah lebih memilih untuk pergi ke pesta. Di saat saudara dipanggil pulang, orang-orang itu akan memperlakukan saudara dengan hal yang sama. Itulah tabur tuai. Makanya firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita datang ke rumah duka itu memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Dan kehadiran kita itu sangat penting untuk mensupport mereka yang sedang berduka. Saudara coba bayangkan, saudara ada keluarga yang meninggal tetapi tidak ada sanak saudara yang datang. Coba saudara bayangkan, bagaimana dari keluarga? Mereka pasti akan lemah, saudara. Tapi kalau ada keluarga, sahabat, teman yang datang
di saat hari terakhir, saudara, keluarga itu akan terhibur. Keluarga itu akan dikuatkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ketika ada teman, sahabat, keluarga kita yang kita kenal, mungkin teman gereja, dia meninggal, datang ke rumah duka, berikan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Karena kedatangan kita itu menghibur, meneguhkan, menguatkan mereka dalam situasi duka yang begitu hebat melanda keluarga. Kedatangan, kehadiran saudara itu menghibur, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin saudara berpikir, aduh, minta maaf Pak Pendeta, hari itu soalnya pas hari ibadah di Komsel misalnya, ada yang ulang tahun. Saudara, menurut firman Tuhan ini, kita harus datang ke rumah duka. Itu lebih baik daripada kita datang ke pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Atau mungkin tadi saya bilang, mungkin kebetulan waktu itu ada Komsel juga. Saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kita lebih baik pergi ke rumah duka. Karena apa saudara? Itu hari terakhir. Kita datang menghormati almarhum dan juga menghibur keluarga yang sedang berduka. Itu hari terakhir. Besoknya lagi sudah tidak ada. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pesta itu kan setiap tahun, bahkan ada yang setiap hari ada. Tapi duka itu hanya sekali. Saudara. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita disuruh memilih datang ke pesta atau ke rumah duka, firman Tuhan ini mengajarkan kita, datang ke rumah duka lebih baik daripada datang ke rumah pesta. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini lebih baik seseorang mendengarkan hardikan ini teguran. Mendengarkan teguran orang berhikmat daripada orang yang bodoh. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya menyaksikan ada orang yang sangat kaya. Dia buat pesta, dia menyanyi, saudara. Dia sambil sawer, saudara. Jadi orang kalau dia nyanyi terus orang itu berjoget, dia memberi uang kepada orang yang berjoget itu. Saya mendengar ngeri-ngeri sedap, saudara. Karena suaranya sudah kesana kemari, tapi orang-orang atau karyawannya itu sepertinya mengeluk-elukan dia. Bukan karena suaranya yang bagus, tetapi karena ingin mendapat saweran itu, ingin mendapat uang itu. Padahal suaranya, buat saya, bikin sakit telinga, saudara. Tetapi demi saweran itu semua berjoget-joget ria, saudara. Seolah-olah mereka menikmati nyanyian dari bos mereka itu. Padahal, saudara, itu bikin sakit telinga. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa itu seperti mendengar nyanyian orang bodoh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita lebih baik seseorang mendengarkan teguran orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saudara, kalau saudara ditegur orang berhikmat ini apa sih? Orang berhikmat di sini berarti saya menangkap orang yang betul-betul hidup sesuai dengan firman. Makanya dia berhikmat. Karena Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 30 firman Tuhan berkata, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini orang berhikmat adalah orang yang betul-betul ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang yang selalu memperkatakan firman, makanya dia mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi saudara dengar ini baik-baik.
Lebih baik seseorang mendengarkan teguran orang berhikmat. Artinya, kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, dengarkan itu. Jangan memberontak, jangan melawan. Karena bisa saja hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menegur saudara. Saya percaya begini, kalau sudah bicara teguran, kalau kita tidak indahkan, itu pasti akan membuat kita celaka. Karena kita mengabaikan, tidak mengindahkan teguran itu. Saudara, cara Tuhan menegur kita untuk menyelamatkan kita. Amin. Saudara, kalau ditegur, dengarkan. Jangan melawan, jangan memberontak. Apalagi yang menegur saudara adalah hamba Tuhan. Teguran yang disampaikan atas dasar firman. Oh saudara, saya mau katakan saudara, jangan membantah, jangan melawan, jangan memberontak. Dengarkan itu. Amin. Dengarkan itu. Karena teguran itu dari orang yang berhikmat itu lebih baik daripada saudara tadi mendengarkan suara nyanyian bos yang ngalor ngidul, tapi saudara dapat uang. Saudara kadangkala lebih mau mendengarkan nyanyian orang bodoh itu daripada teguran orang berhikmat. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Mungkin orang yang menegur kita itu tidak punya uang yang banyak, alias miskin lah. Atau mungkin latar belakang pendidikannya lebih di bawah saudara. Tapi selama dia menegur saudara dengan hikmat Tuhan, dengarkan dia. Amin. Dengarkan dia. Karena orang seperti itu, orang yang dipakai Tuhan untuk menegur saudara. Kalau saudara abaikan, saudara akan celaka. Lebih baik kan teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara lihat orang itu, aduh kasihan ya, dia sudah hidup jauh dari Tuhan. Tapi saudara gak berani tegur. Kalau saudara betul-betul mengasihi orang itu yang sudah hidup jauh dari Tuhan, tegur dia sebagai bentuk kasih saudara kepada dia. Urusan dia mau terima atau tolak, urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan dia, kita tegur dia. Amin. Jadi saudara, kalau saudara ditegur oleh orang yang berhikmat, ditegur oleh hikmat Tuhan, apalagi firman Tuhan yang menegur saudara, dengarkan, jangan berontak. Karena saudara akan bermasalah dengan Tuhan kalau saudara masih mengabaikan teguran. Bisa jadi itu teguran terakhir buat saudara. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, jaga nama baik kita. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita punya Bapa di surga. Jaga nama baik Tuhan dengan hidupmu yang baik. Jadi berkat bagi lingkungan. Amin. Yang kedua saudara, kalau kita disuruh memilih pergi ke pesta atau pergi ke rumah duka, firman Tuhan katakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Dengan catatan, orang yang berduka itu adalah keluarga kita, masih ada ikatan darah, saudara kita sendiri, orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal, baik itu anggota jemaat atau teman di komunitas kita. Wajib untuk kita datang ke rumah duka untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kedatangan kita itu memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Yang ketiga saudara, lebih baik seseorang mendengarkan teguran orang berhikmat daripada nyanyian orang bodoh. Saudara, memang di saat saudara menerima atau mendengarkan teguran, panas telinga. Saudara juga tidak dapat saweran. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita lebih baik kalau kita mendengarkan teguran orang berhikmat, orang yang diberikan hikmat Tuhan. Apalagi kita ditegur firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, dengarkan mereka. Di saat saudara mendengar, saudara selamat. Tapi kalau saudara mengabaikan, saudara celaka. Biarlah firman Tuhan ini terus menegur, mengingatkan, dan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun. Memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari ke-6 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan, tepatnya tanggal 20 Juni. Kita akan mengadakan bakti sosial dan juga ibadah KKR. Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui pelayanan audio renungan pagi ini maupun di YouTube atau di Facebook, dan saudara mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri di 14503 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau datang silakan mempersiapkan waktu saudara. Tanggal 20 Juni kita akan merayakan bersama-sama dengan mengadakan bakti sosial dan ibadah KKR. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, sehingga seluruh bumi mendengarkan kabar baik Injil keselamatan bagi Kristus Yesus Tuhan. Dengan mendukung lewat doa, daya, dan dana melalui pelayanan kami, saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan kabar baik sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.